Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal turun ke dunia dan menderita sengsara hidup mati di kayu salib di bukit Golgota. Dia menggantikan kami menerima hukuman akibat dosa-dosa kami. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati kami berterima kasih kepadamu. Dan kami mohon ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan menguatkan, serta memampukan kami pada saat kami menderita dan mengalami beban berat, sehingga kami senantiasa dapat mengikuti anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allah-Mu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan senaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi
dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu.
dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
episkel kita untuk minggu hari ini, Minggu Impokatif, yang tertulis di buku kitab Ester pasal yang kelima, dimulai ayat 1 sampai 8. Mari kita baca secara responsoria di ayat yang terakhir atau yang ayat 8. Kita sama-sama membacanya. Beginilah firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja tersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ditunangkan ke arah Ester, lalu mendekati Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Serulah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah," mari kita sama-sama membacanya. "Jika-kalau hamba mendapat kasih raja, dan jika-kalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita tenangkan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati sukacita bersama dengan jemaat Tuhan di dalam persekutuan kami saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami hendak memperdengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Sudah makan kan? Firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam persekutuan kita, ibadah Minggu Info Kapit yang diikat dengan tema iman timbul dari pendengaran, tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-16 dan berakhir di ayat yang ke-21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada Minggu Info Kapit yang berarti dalam bahasa Sanskerta, berserulah maka aku akan mendengarkan. Berserulah maka aku akan mendengarkan. Dan di dalam tema khotbah kita dikatakan iman timbul dari pendengaran. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita perhatikan firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma
yang kehidupannya sudah sangat jauh dari Tuhan, yang kehidupannya sudah meninggalkan pemberitaan firman Tuhan, yang kehidupannya persis sama seperti orang Israel dahulu yang membangkang kepada Allah. Itu sebabnya saudara-saudari, Rasul Paulus mengatakan di pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang kedua, aku sangat berduka cita, aku sangat bersedih hati. Rasul Paulus merasa itu adalah sebuah duka cita ketika jemaat itu sudah memilih untuk meninggalkan firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus melihat bangsa itu sudah memilih untuk menjauhkan diri dari pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang berkaitan dan berkelanjutan dengan nats firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini. Rasul Paulus mencoba membandingkan bagaimana tantangan yang dia hadapi, bagaimana kesulitan yang ada di hadapannya ketika melayani di jemaat Roma. Ini hal yang sama dengan yang dihadapi oleh Nabi Yesaya, bahkan juga yang dihadapi oleh Musa sendiri. Bangsa Israel yang membangkang di tanah pembuangan dan tidak mau mendengarkan kabar baik dari Yesaya. Tetapi saat ini justru orang Kristen di Roma yang sudah hidup bersama dengan firman Tuhan, sudah mengenal Injil itu, sudah hidup bersama dengan pemberitaan firman Tuhan, tetapi mereka justru mengeraskan hatinya. Mereka justru menutup telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mempertanyakan saudara-saudari, siapa yang akan mendengarkan khotbah kami? Siapa yang mau, yang akan bersedia mendengarkan pemberitaan kami? Mungkin jika saya pertanyakan itu juga saat ini saudara-saudari yang terkasih, jika kita yang hadir di sini adalah ibarat jemaat di Roma, dan saya bertanya kepada kita, adakah yang masih mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Ataukah kita sudah bosan mendengarkan firman Tuhan? Adakah kita masih memiliki kerinduan untuk membicarakan firman Tuhan di dalam pergaulan kita? Atau tidak sama sekali? Yang ingin saya katakan di sana saudara-saudari yang terkasih, apa yang dihadapi Rasul Paulus pada masa itu juga terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Rasul Paulus mulai merasa ragu karena secara umum jemaat itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang Yahudi mengatakan pemberitaan firman Tuhan itu adalah batu sandungan bagi mereka. Mereka menganggap itu adalah batu sandungan karena mereka selalu ditegur di dalam kesalahannya, dan mereka tidak terima akan hal itu. Orang non-Yahudi menganggap pemberitaan firman Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Karena bagaimana mungkin kita mau merelakan diri berkorban untuk orang lain? Baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi, tidak ada lagi yang memiliki kerinduan penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetapi Rasul Paulus diingatkan akan satu hal yang menjadi tema minggu kita, terlebih di ayat yang ke-8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bahkan di dalam pasal yang ke-10 yang menjadi tema minggu kita dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Sesungguhnya di sini saudara-saudara yang terkasih, bagaimana seseorang dapat mendengar jika tidak ada yang berbicara, bukan? Artinya itu adalah sebuah pekerjaan yang berpasangan. Kalau ada yang mendengar, tentu harus ada yang memperbincangkan. Kalau kita mengharapkan iman timbul dari pendengaran, maka kita juga harus mau membicarakan firman Tuhan itu, supaya itu yang akan diperdengarkan orang lain.
Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa kira-kira yang secara empiris dapat kita teladani dari firman Tuhan ini? Pengajaran yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendalami, memaknai, dan memahami apa sebenarnya pernyataan iman timbul dari pendengaran. Di dalam bahasa aslinya, saudara-saudari yang terkasih, di dalam bahasa Yunani dikatakan hede akhoe dia rematou Kristo. Kalau di bahasa Indonesia kan dijabarkan dia seperti ini. Iman muncul, lahir, dan bertumbuh di dalam pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran yang dimaksudkan di sana, saudara-saudari, bukan hanya sekedar mendengarkan pemberitaan firman Tuhan saja. Bukan hanya datang ke gereja lalu mendengarkan pelayan Tuhan menyampaikan khotbah di gereja. Pendengaran yang dimaksudkan di sana bukan hanya sekedar menggunakan telinga kita. Ini hal yang sangat unik, saudara-saudari yang terkasih. Ternyata itu hanya secara jasmani kita mengatakan telinga kita gunakan untuk mendengar. Tetapi secara rohani yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini ialah mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar menggunakan telinga kita, tetapi mendengarkan firman Tuhan ialah menggunakan hati kita yang memaknai dan memahami firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika saya tanyakan kita saat ini, kira-kira di mana kita yang lebih banyak waktu kita habiskan? Mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan gosip tentang orang lain? Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah atau renungan di media sosial, atau justru lebih banyak waktu kita mendengarkan konten-konten yang tidak berhubungan dengan firman Tuhan? Jika saya tanyakan saudara-saudari yang terkasih, mana yang lebih menarik? Mendengarkan khotbah atau firman Tuhan? Atau justru lebih menarik mendengarkan gosip yang sedang viral saat ini? Mana waktu yang lebih banyak kita gunakan? Bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan baik PA atau ibadah minggu, atau lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk bertemu orang lain dan menjelek-jelekkan orang lain? Amang kalau ke gereja mah bosan, itu aja khotbahnya. Tapi kalau ketemu teman, banyak hal baru yang diperbincangkan. Banyak konten-konten yang mau kita ikuti amang, yang lagi viral saat ini. Banyak gosip-gosip yang sedang hangat amang, yang mau kita bicarakan saat ini. Dan ini sangat penting, kalau tidak nanti ketinggalan informasi. Saudara-saudari yang terkasih, jika saya tanyakan kepada kita secara pribadi, masihkah ada waktu yang kita luangkan untuk membaca Alkitab? Masihkah ada waktu yang kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan ataupun renungan-renungan secara online atau media sosial yang kita gunakan? Masihkah ada kita gunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan atau membicarakan firman Tuhan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita? Tidak perlu kita jawab di sini, saudara-saudara yang terkasih. Mari refleksikan kepada diri kita masing-masing. Mendengarkan firman Tuhan yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara yang terkasih, ternyata adalah memberikan diri untuk memahami firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan secara oral, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan secara pribadi, ini adalah bentuk memberikan diri kepada Tuhan supaya disentuh oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan di sanalah kita mendengarkan firman Tuhan secara pribadi. Nah, artinya di sana Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mengharapkan iman kita dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita
Tetapi kita tidak pernah memberikan diri kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab hal yang paling mengancam kehidupan kita saat ini, saudara-saudari yang terkasih, ialah rayuan dunia ini, supaya kita menggunakan telinga kita untuk hal-hal yang tidak baik. Dan inilah pengajaran yang kedua. Kita dituntut untuk memilih apa yang harus kita dengarkan secara prioritas dan apa yang seharusnya tidak kita dengarkan. Jika kita dapat bertumbuh secara rohani, jika iman kita dapat muncul dan bertumbuh ketika kita menggunakan telinga kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau katakan saudara-saudara yang terkasih, dengan telinga kita juga kita dapat dijatuhkan oleh iblis ataupun kuasa si jahat. Dengan apa? Dengan memberikan diri kita mendengarkan godaan setan. Artinya di sana kita ditempatkan pada posisi untuk memilih di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi hamba setan atau hamba iblis? Dengan memberikan telinga kita mendengarkan rayuan ataupun godaan si jahat itu? Atau kita memberikan diri kita menjadi hamba Tuhan, mendengarkan apa yang dirindukan oleh Tuhan? Apakah kita memberikan diri kita sebagai alat yang dipakai oleh iblis untuk mencemari dunia ini? Atau kita mau memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan sebagai terang di dalam kehidupan kita? Ini adalah posisi yang diberikan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih. Di mana kita akan memberikan telinga kita? Di mana kita akan membuka hati kita? Di mana kita akan memberikan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau meninggalkan kebenaran itu sendiri? Mendengarkan kabar baik yang menjadi keselamatan itu, atau justru menjadikan diri diperbudak oleh dosa? Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika kita berpedoman pada tema yang mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa hati kita, kita buka diri kita untuk mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Supaya nanti kembali dari gereja ini, saudara-saudari, jika ada teman-teman yang mengajak engkau untuk pergi melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, katakan kepada mereka, aku menggunakan telingaku untuk Tuhan. Jika ada yang menggoda saudara melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan mendengarkan pemberitaan firman ini, katakan kepada mereka, aku telah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Telinga dan hatiku hanya untuk mendengarkan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas semua orang percaya adalah untuk menyebarkan firman Tuhan. Jadi ini bukan hanya pekerjaan penatua. Ini bukan hanya pekerjaan pendeta. Ini bukan hanya pekerjaan para pelayan yang ada di gereja. Tetapi pekerjaan memberitakan firman itu adalah tugas semua orang. Bukan hanya orang tua, tetapi juga pemuda-pemudi gereja yang menggunakan kata gereja di dalam namanya. Maka kita juga adalah orang-orang yang telah dibawa ke dalam terang, meninggalkan kegelapan. Maka oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita juga diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Saya rindu saudara-saudari yang terkasih, jika kita memiliki persekutuan ataupun circle di dalam pergaulan kita, saya rindu ataupun firman Tuhan lebih merindukan, karena firman Tuhan yang menyerukan, hendaklah persekutuanmu itu adalah persekutuan yang membangun. Info Kapit mengatakan, berserulah maka aku akan mendengarkan. Maka di dalam persekutuanmu juga saudara-saudara yang terkasih,
serukanlah kepada Tuhan apa yang ada di dalam kehidupanmu. Mungkin ketika kita bertatap wajah saat ini, kita tidak mengetahui apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Apa kesulitan, apa masalah, ataupun apa penderitaan atau bahkan duka cita yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan invokapit, berserulah maka aku akan mendengarkan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, setiap masalah yang engkau hadapi saat ini, setiap kesulitan yang terjadi di dalam kehidupanmu, tentang apapun itu, tentang hubunganmu, tentang keluargamu, bawa kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Bawa semua kesulitanmu kepada Tuhan, serukan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Dia akan menjawabmu. Saudara-saudara yang terkasih, epistel kita tadi mengatakan, seorang Ester yang terpilih menjadi ratu di Persia. Orang yang begitu cantik, rupawan, tetapi bukan hanya dari segi wajah, tetapi hatinya juga. Ia yang hidup di dalam firman Tuhan, mulai dari ia kecil sampai ia dewasa, ia menggumuli firman Tuhan. Ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ia menghadapi kesulitan yang mengancam nyawanya dan juga bangsanya, ia membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih, mujizat itu terjadi. Allah menyelamatkan Ester, Allah menyelamatkan bangsanya oleh karena mereka telah memberikan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan melalui doa dan puasanya. Saya tidak katakan saudara-saudara yang terkasih kita harus puasa saat ini, kita harus berdoa 3 hari 3 malam saat ini. Tetapi saya mau katakan, jika engkau telah mendengarkan firman Tuhan, pahamilah firman Tuhan itu. Jika engkau telah memahami firman Tuhan itu, lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan itu hidup dan berbuah melalui tindakanmu sehari-hari. Biarlah melalui tindakanmu orang lain melihat engkau adalah benar pengikut Kristus yang melakukan kebenaran dan menyendengkan telingamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jika engkau telah melakukan firman Tuhan itu, telah hidup di dalam kebenaran itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, awali semua bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menggunakan kekuatanmu sendiri, sebab dunia ini jauhlah lebih dahsyat jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau memulai setiap pekerjaanmu, memulai setiap perjuanganmu bersama dengan Tuhan, maka yang bekerja di sana bukan hanya engkau, tetapi Tuhan juga turut bekerja di dalam hidupmu. Maka marilah kita berdoa di dalam persekutuan kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan memampukan kita, menguatkan kita anak-anaknya pribadi lepas pribadi, supaya kita mau memberikan telinga dan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman itu dan berbuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkatilah.
kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh memperdengarkan dan menyimak firman Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membimbing kami anak-anak Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami, di dalam kami berucap, bersikap, bahkan juga bertindak, kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah mengenal Engkau, memahami firman Tuhan, dan juga menghidupi firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami memberikan hati kami, memberikan telinga kami, bahkan setiap hal di dalam tubuh kami untuk mendengar, memaknai, memahami, dan juga mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan supaya membatasi diri kami dari hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk menjaga diri kami dari setiap suara dan juga godaan yang ingin menjauhkan kami daripada Engkau. Ajar kami ya Tuhan supaya kami memiliki kerinduan untuk membacakan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan supaya mendekatkan diri kepada Engkau, sebab kami yakin dan percaya kami hanya dapat beroleh sukacita ketika kami bersama dengan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyadari masih begitu banyak hal yang perlu kami perbaharui di dalam pelayanan dan juga persekutuan kami, baik dari sikap maupun hati kami. Namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang bukan hanya melihat rupa kami, tetapi juga melihat hati kami yang paling dalam. Ini kami anak-Mu Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, pada hari ini kami boleh bersyukur Tuhan atas berkat yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami mau puji nama-Mu oh Tuhan untuk hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Karena berkat yang kami terima hari ini, kami boleh bersukacita Tuhan. Bapa, kami bisa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu karena berkat yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Biarlah Bapa berkat-Mu hadir pada kami pribadi lepas pribadi, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, itu bisa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat yang kami terima hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, terus untuk jemaat-Mu oh Tuhan yang lagi dalam pemulihan, yaitu Nyonya Situa Emeritus Tambunan Boru Silaban, Nyonya S. Nainggolan Boru Batubara. Bapa, kedua inang tersebut lagi dalam pemulihan, tapi kami percaya Bapa, mujizat-Mu nyata atas mereka. Biarlah Bapa, penyembuhan yang daripada Engkau Tuhan berkenan pada kedua ibu tersebut, agar mereka bisa memuji dan memuliakan nama-Mu oh Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa oh Tuhan untuk seluruh program-program dari gereja-Mu Bapa. Biarlah Bapa itu berjalan dengan baik Tuhan, agar bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk rencana sermon daerah, sermon Parhalado, penalaan Alkitab di Lembaga Paduan Suara, dan semuanya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berkati apapun menjadi rencana atau program gereja Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik oh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hari ini Tuhan, untuk pemberkatan pernikahan Anggiat Yosepen N. Nainggolan dan Epa Prodina Boru Lumban Tobing. Biar Bapa, apapun rencana dari keluarga tersebut bisa berjalan dengan baik Tuhan, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Hopol Pensiahaan dan Ayu Boru Manulang oh Tuhan. Biarpun Tuhan, apapun keluar dari rencana keluarga tersebut bisa berjalan dengan baik. Bapa, kami mau serahkan semua rencana keluarga tersebut Tuhan bisa berjalan dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh rencana-rencana jemaat-Mu oh Tuhan. Anak-anak yang Kau titipkan oh Tuhan, yang kecil Engkau berkati Tuhan menjadi besar, yang besar Engkau berkati Tuhan di dalam pendidikannya. Apapun yang mereka rencanakan oh Tuhan di dalam pendidikannya, biarlah Bapa berkenan atas mereka. Tuhan, cukupkan dana untuk mereka oh Tuhan, terutama kedua orang tua, agar orang tua bisa memimpin anak-anaknya oh Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, jemaat-Mu oh Tuhan yang belum menerima berkat keturunan yang daripada Engkau Tuhan, berikanlah itu Tuhan, berkat Tuhan, agar mereka bisa bersukacita Tuhan di dalam nama-Mu. Apapun yang kami minta oh Tuhan, biarlah Bapa Engkau berikan itu Tuhan, melalui doa dan permintaan kami. Tuhan, kami juga orang berdosa, banyak kesalahan yang kami perbuat, yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Bapa, sucikan kami oh Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau pulang meninggalkan rumah ibadah ini Tuhan,
biarlah Bapa perjalanan kami Engkau lindungi, mobil, motor yang kami pakai, oh Tuhan, biarlah Bapa Engkau jauhkan dari mara bahaya. Bapa, kami mau juga berdoa untuk rumah ibadah-Mu ini Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, Engkau jauhkan dari niat-niat iblis Tuhan, seluruh satpam ataupun yang berada dalam lingkungan gereja ini Tuhan, Engkau lindungi semuanya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau hadir di tengah-tengah ini Tuhan, biar rumah ibadah-Mu ini oh Tuhan bisa dalam keadaan baik-baik. Terima kasih Bapa untuk pelayan-Mu, baik anak-anak yang menerima pelayanan untuk hari ini, Engkau berkati juga oh Tuhan. Biarlah Bapa Engkau tambahin berkat kepada mereka Tuhan, agar di hari-hari depan bisa menjadi pelayan yang setia oh Tuhan, terutama kepada Amang calon pendeta Joshua Manurung Bapa. Bapa Engkau tahu keadaannya Tuhan, Engkau tambahkan berkat-berkat-Mu pada calon pendeta Amang Joshua Manurung Tuhan, biar bisa bersukacita lagi Tuhan. Engkau berkati juga pendidikannya Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya nantinya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau pakai hamba-Mu itu Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Thank you.